Selamat sore, Dap. Kita sudah di Taman Ujung. Ini masih di Karangasem. Nanti akan saya sedikit ceritakan sejarah dari Taman Ujung ini seperti apa. Kita ikuti nanti sambil kita jalan-jalan. Jadi Taman Ujung ini adalah dulunya itu apa ya? Jadi tempat seperti tempat pembuangan di mana orang yang punya ilmu hitam atau penganut ajaran ilmu hitam. Itu pada tahun 1901. Dan Taman Ujung ini beralih fungsi menjadi sebuah taman yang dibangun oleh Raja Karangasem, yaitu Anak Agung. Arsiteknya seorang dari orang Belanda dan Cina. Namanya Van Den dan seorang Cina yang bernama Lo Toang. Pembangunan ini juga melibatkan seorang undagi atau arsitek Bali. Lalu taman ini sebenarnya adalah pengembangan dari kolam Dirah yang dibangun 1901. Taman Ujung selesai tahun 1921. Jadi taman ini sekarang menjadi tempat bertapa dulu untuk Raja Karangasem, yaitu Anak Agung I Gusti Bagus Jelante. Nah, jadi Raja Karangasem I Gusti Bagus Jelante, dimana I Gusti Bagus Jelante ini ketika memimpin kerajaan Karangasem membangun sebuah taman yang dulunya adalah tempat pembuangan, sekarang menjadi sebuah taman. Mungkin kurang lebihnya itu sejarah singkat dari Taman Ujung. Dan ini masih kita bisa nikmati. Nanti di dalam itu ada beberapa bukti sejarah ketika kerajaan Karangasem I Gusti Bagus Jelante berkuasa pada tahun itu. Oke, kita masuk ke dalam, nanti kita lihat. Ini arsitek dari Belanda, ini kombinasi antara Belanda juga Cina. Di sini masih banyak sekali profil dari ini mahkota. Jadi mahkota itu melambangkan bahwa di sini adalah sebuah dinasti atau sebuah kerajaan. Di dalam juga ada sejarah-sejarah dari Taman Ujung. Coba kita lihat. Nanti kita bisa ke atas. Kita bisa melihat sejarah taman itu. Dari ornamen bangunan ada unsur dari Chinese-nya juga, ada Hollandnya. Kalau Belandanya itu ditandai dengan beberapa panel pintu yang cukup luas dan sangat khas sekali. Nah, ini coba kita lihat. Anak Agung Madi Jelante Beraya Wangsa, Raja Lombok yang terakhir, pernah berkunjung ke
Taman Ujung pada tahun 1940 dan 1950. Ini juga masih terlihat foto dari putra-putra Raja Anak Agung Gede Jelantik, Anak Agung Made Jelantik, Anak Agung Ketut Jelantik, dan berpakaian adat tahun 1925. Keluarga besar Raja Karangasem beserta 24 putrinya dengan 2 orang pengasuh di Maskerdam tahun 1925. Nah, ini juga bukti bahwa Anak Agung Oke Jelantik masih punya sejarah, di mana dulu Anak Agung Oke Jelantik ini pernah jadi mantan duta besar luar negeri juga. Tapi tidak tahu di sini tahunnya berapa ini. Saat Raja Karangasem menuju istana Maskerdam untuk menghadiri pertemuan dengan tamu-tamu yang dari luar negeri. Di sini masih terlihat jelas bahwa Baginda Raja Anak Agung Bagus Jelantik berpakaian adat bersama 3 istrinya. Ratu Istri Rai dan Dewa Ayu Mayun tahun 1920. Beliau ini adalah seorang pemimpin kerajaan yang ada di Karangasem. Anak Agung Bagus Jelantik. Wih, ini keren. Ini bukti sejarah bahwa dulu Karangasem memang pernah berjaya. Tapi dengan beberapa peninggalan yang ada di Karangasem, oke Mas Dan, jalan-jalannya sampai di sini. Ada beberapa yang harus saya sampaikan, bahwa beberapa pesan ya. Negara yang besar, yang tangguh itu tidak akan pernah melupakan sejarah. Itu pesan saya, pesan moral saya, bahwa ini alam Indonesia, ini alam Bali. Kita punya bukti sejarah di mana kerajaan Karangasem berkuasa pada tahun 1901. Yang dipimpin oleh Baginda Raja Anak Agung Bagus Jelantik. Dia sampai berkuasa sampai di Lombok, dan ini bukti dari sejarah di mana Karangasem masih berjaya pada tahun ini. Oke Mas Dap, sampai di sini. Nanti kita lihat yang lain, keseruannya yang lain di jalan-jalan berikutnya. Jangan lupa like and subscribe, friend.